Baik, langkah pertama yaitu ukur dan catat massa kalorimeter dan pengaduknya untuk M1. Lalu perhatikan ketika setiap akan melakukan penimbangan. Teliti harga skala 0 alat ukur yang akan dipergunakan. Selanjutnya, siapkan gelas ukur yang berisi air sepertiga volume dari kalorimetri, lalu catat dan ukur T1. Lalu ukur juga massa M2 dan catat ya hasilnya dari kalorimetri dan pengaduknya ditambahkan dengan air tadi yang sudah diukur suhunya, lalu catat massanya. Oke, selanjutnya panaskan air dalam katel aluminium lalu ukur dan catat suhu air panas itu sebagai T2. Setelah dipanaskan, menggunakan pemegang katel aluminium, masukkan air panas ke dalam kalorimetri yang berisi air tadi. Selanjutnya, aduk pelan-pelan dan perhatikan kenaikan suhu dalam kalorimeter. Jika dalam selang waktu yang cukup lama tidak terdapat kenaikan suhu, catat suhu dalam keadaan ini yang kita namakan sebagai suhu setimbang atau TS. Terakhir, ukur dan catat massa kalorimeter beserta semua isinya sebagai M3. Percobaan kedua yaitu menentukan kalori jenis terhadap beberapa zat padat yaitu logam dan aluminium. Baik, langkah pertama yaitu ukur dan catat massa kalorimeter dan pengaduknya untuk M1. Lalu perhatikan ketika setiap akan melakukan penimbangan. Teliti harga skala 0 alat ukur yang akan dipergunakan. Selanjutnya, siapkan gelas ukur yang berisi air sepertiga volume dari kalorimetri, lalu catat dan ukur T1. Lalu ukur juga massa M2 dan catat ya hasilnya dari kalorimetri dan pengaduknya ditambahkan dengan air tadi yang sudah diukur suhunya, lalu catat massanya. Ikat zat padat dengan benang, lalu masukkan zat padat ke dalam katel aluminium yang berisi air, lalu panaskan. Setelah itu, ukur dan catat suhu zat padat panas itu sebagai T2. Dengan menggunakan sendok capit, masukkan zat padat yang telah dipanasi itu ke dalam kalorimeter yang berisi air tadi, lalu aduk perlahan-lahan dan catat suhu setimbangnya sebagai TS. Langkah terakhir yaitu ukur dan catat massa kalorimeter itu beserta semua isinya sebagai M3. Untuk melakukan percobaan pada logam kedua, kita bersihkan dulu semua alat yang telah digunakan, lalu ulangi semua langkah pada percobaan 2 itu untuk jenis zat padat yang berbeda. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya follow IG-nya.